Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bikin burner khusus untuk kompor, jadi bukan untuk pemanas. Nah, karena apa? Kenapa khusus bisa dibilang khusus kompor? Karena burner yang ini itu apinya merah, tapi begitu didudukan panci atau kuali di atasnya itu jadi biru. Nah, ini bisa dibilang yang unik gitu. Jadi pembakaran sempurna baru terjadi setelah media kerjanya ada di atas kompornya. Untuk lubangnya sendiri ini dibagi 3 lubang, bagian atas, tengah, dan bawah. Nah, untuk yang bagian bawah sendiri menghadap ke bawah, kita kasih miring ke bawah. Yang atas hadap atas, yang tengah menghadap ke samping arah lubangnya itu. Hampir samalah dengan yang lainnya, cuma di sini kita coba bikin yang masing-masing itu bagian atas 32 lubang, tengah 32 lubang, bawah 8 lubang. Cuma uniknya biasanya kita di atas tuh kita kasih lubang. Nah, ini kita atasnya las rata penuh. Untuk pengerjaannya sendiri seperti biasa, setelah nozzle udara itu siap, jadi nozzle dulu yang kita kunci ke bagian dasar tungku. Nah, prosesnya jangan dibalik-balik atau urutannya, karena akan merepotkan pengerjaannya. Jadi ini urutan yang paling mudah kalau menurut saya gitu. Yang harus dikerjakan itu dari nozzle-nya dulu. Nozzle udah beres, udah dilubangin, udah ditutup, baru dilas ke tungku bagian bawah. Nah, tungku bagian bawah karena ini komponen yang paling vital, lasnya double, atas sama bawah, untuk benar-benar memastikan dan bisa benar-benar awet. Nah, tungkunya sendiri ini yang paling unik, paling ceper. Jadi ketinggian tungkunya sendiri itu hanya 1 cm dari reducer yang tadi. Reducer itu yang dijadiin nozzle angin, dibikin pendek sekali. Kenapa? Itu untuk mempercepat jalur naiknya api gitu. Jadi ini tujuan dibikin pendek itu karena tadi kita bikin ada nozzle-nya itu angin yang mengarah ke atas. Nah, otomatis jalur pembakarannya ini jauh lebih singkat karena pendek. Nah, karena jauh lebih singkat itu menyebabkan pembakaran kurang sempurna. Sehingga kalau misalkan belum ada benda kerja, belum ada panci atau kualinya, dia masih merah. Merah, tapi ketika pancinya disimpan di situ jadi biru, pembakarannya jadi benar gitu. Jadi pembakaran baru sempurna setelah ada benda kerjanya. Nah, ini yang paling unik sih ini gitu. Jadi api merah ayo, api biru ayo. Tapi ya kalau misalkan tujuannya pengen api biru, ini hanya untuk kompor ini aja, hanya untuk difungsikan sebagai kompor, bukan untuk pemanas di kandang ayam. Nah, pengelasan sendiri seperti biasa setelah beres dari tungku, setelah beres dari nozzle itu ngelas tungkunya keliling. Urutannya selalu seperti itu. Terus yang berikutnya itu ngelas nozzle buat inlet oli yang pipa kecilnya itu. Nah, setelah nozzle inlet oli itu bukan nozzle, pipa untuk masuknya angin udara. Ya, sebenarnya secara garis besar cukup sederhana pengerjaannya gitu, nggak banyak aneh-aneh dan bisa dikerjakan dengan cepat sebenarnya. Nah, karena kita bermain dengan plat yang cukup tebal dan pekerjaan yang tidak boleh bocor, jadi cuma harus ekstra hati-hati aja. Pekerjaan sih gampang, nggak rumit, cuma harus hati-hati. Jadi dari segi teknik pengelasan juga jangan sampai didobel-dobel tanpa dibersihkan, harus pelan banget. Ini kita coba penyalaan awalnya pakai kayu. Jadi kayu yang kita bakar dulu, terus kita masukin agak lama di tungku olinya itu. Untuk yang ini seperti dibilang di awal, apinya memang merah, nggak biru. Terus kalau
merahnya itu kalau untuk yang tampak sekarang di layar itu merah karena memang belum sempurna. Karena merah itu ada dua, ada merah pembakaran awal. Merah pembakaran awal itu masih ada asap, terus suhunya juga belum terlalu tinggi. Bau olinya juga masih kerasa banget karena pembakarannya belum sempurna. Nah, ini sengaja dilamain gitu si kayunya di situ, karena kayu kalau udah terbakar semakin ditiup sama angin itu baranya naik jadi keluar api untuk mempercepat proses perataan pembakaran di dalam tungkunya. Jadi si olinya itu benar-benar matang dulu, kita biarin di situ si kayunya. Kalau di awal-awal gini ada asap atau nyala api belum stabil, masih ada bunyi-bunyi kurang ini gitu, bunyi kurang rata. Karena kalau udah rata pembakaran itu bunyinya enak, kayak suara kayak suara pesawat kali ya. Nah, kalau misalkan dari bunyi belum stabil, dari visual dari api juga masih gede kecil ya wajar kalau di awal penyalaan, memang normalnya seperti ini. Nah, kalau saya biasanya ya santai aja gitu, nggak buru-buru, biarin aja dulu, biarin sampai panas. Kalau udah panas, begitu kita angkat medianya itu langsung udah muncul warna birunya. Paling nanti kalau misalkan masih dominan merah itu medianya bekas pembakaran ada yang tertinggal. Nah, sebenarnya walaupun ini di layar terlihat ada biru-birunya gitu, nanti pada saat ini udah stabil, kompor yang model ini nih yang sekarang dibikin itu setelah nyala normal pun warnanya tuh apinya ke atas tetap merah. Ini yang dicari setelah pembakarannya sempurna. Kebalik kan, aneh kalau yang sebelumnya gitu, desain-desain yang sebelumnya itu ya udah pembakarannya udah stabil ya biru menyeluruh gitu, paling ada merahnya juga sedikit. Nah, tapi kalau ini justru penyalaan awal itu biru. Nah, setelah penyalaan awal nanti setelah rata stabil justru si api ini merah. Karena kenapa bisa jadi begitu gitu? Pada saat penyalaan awal itu kondisi tungku belum stabil. Panasnya belum merata dan segala macam. Nah, setelah panasnya merata, itu yang jadi itu di situ gitu, yang karakter apinya itu setelah panas merata gitu. Kita bisa nilai itu warnanya apa itu setelah panasnya merata. Nah, yang ini setelah panasnya merata itu si api berubah jadi merah. Jadi merah karena memang efek dari tungkunya sendiri yang dibikin pendek gitu. Nanti tujuannya itu nanti pembakaran sempurnanya setelah media kerjanya ada di situ. Makanya ini nggak cocok kalau buat pemanas kandang, karena pembakarannya tidak akan jadi sempurna sebelum media kerja ada di situ. Kenapa dibikin seperti itu? Jadi ini tujuannya tungku pendek ke arah api ke atas. Nah, kita pengen memaksimalkan panasnya itu nembak ke benda kerjanya. Kalau misalkan pakai panci ya ke pancinya, kalau misalkan pakai kuali ke kualinya gitu. Jadi si apinya nembak ke atas. Nah, itu yang menyebabkan pembakaran di dalam tungku ini tidak sempurna kalau tidak ada media kerja. Jadi kira-kira penyebabnya seperti itulah. Nah, kalau di awal nih masih volume oli masih banyak di tungku, jadi semakin banyak oli yang kita masukkan di awal itu sampai ke titik stabil makin lama. Ini kita masih coba-coba, kita masih nambah volume oli di tungkunya untuk lihat seberapa stabil desain yang kita buat gitu. Karena kalau misalkan kita masukin oli banyak, pemanasnya mati, atau olinya sedikit tapi masih ada di dalam tungku mati. Nah, itu yang kurang bagus gitu. Pemanas
oli atau kompor oli yang bagus itu selama masih ada sisa oli di dalam tungku dia nggak mau mati. Walaupun olinya kita tambah secara berlebihan, asal jangan sampai melebihi ketinggian nozzle udara titik lubang yang pertama, itu harus badak juga, harus bandel, harus tetap nyala, malah harus lebih kenceng gitu apinya. Nah, itu prasyarat pemanas oli. Nah, terus apalagi yang di upgrade di sini selain masalah volume oli, pemanas yang ini dengan desain nozzle seperti itu, kerak di dalam tungku pembakaran itu bersih, jadi tidak menimbulkan kerak yang lengket yang susah dibersihkan, apalagi setelah lama dipakai keraknya jadi numpuk, jadi ngerepotin. Nah, ini bener-bener si keraknya itu bener-bener bersih, jadi bersih gitu di ini setelah lama gitu, agak lama, jadi kita masukin, nggak kerekam karena saya harus menuangkan panci ini berserta airnya, terus menjaga keseimbangan si tungku, si kompor ini, karena belum dikasih kaki dan segala macam, jadi kebelet pengen ngetes, makanya tidak terekam. Nah, ini kalau tungkunya udah stay di situ, pancinya udah stay di situ, apinya jadi warna biru. Dan si birunya itu mengarah ke atas. Nah, itu yang bikin kompor ini lebih maksimal dari segi penghasilan panasnya gitu, nggak terlalu difokuskan ke samping. Kenapa kita upgrade seperti ini? Karena kebanyakan kompor oli itu apinya terlalu fokus ke samping, ke kanan dan ke kiri, sementara di benda kerja ke atas itu tidak ada. Makanya kita coba sedikit rubah supaya apinya fokus ke atas, jadi hasil panas yang dihasilkan untuk memanaskan benda kerja lebih maksimal. Jadi ini tuh sebenarnya iseng, kita coba. Yang tadi sebelumnya kan nggak penuh airnya, cuma sekitar 3-4 cm. Nah, ini kita fullin lagi airnya, ternyata ditambah langsung mendidih juga gitu, nggak nunggu lama. Dan ya sekaligus penasaran efek antara api yang fokus ke samping dengan api yang difokuskan ke atas itu seberapa besar sih berefek ke hasilnya. Nah, ini volume api kalau teman-teman lihat ada kecenderungan naik atau turun karena memang si inlet olinya atau supply olinya ini belum dikasih tangki, jadi kita teteskan manual aja pakai tangan, jadi kadang banyak kadang sedikit. Nah, ini jadinya ketika pancinya diangkat. Nah, ini kita coba dikasih plat. Nah, itu kan begitu dikasih plat dia langsung biru, begitu dikasih penahan langsung birunya keluar, karena emang normalnya ini apinya warna merah, normalnya merah, baru ada panci jadi biru. Ini kita coba beberapa media gitu untuk menutup. Kita coba tinggikan tungkunya gitu, disambung, dan lihat seberapa pengaruhnya. Juga nggak pengaruh untuk membuat apinya jadi biru ya. Ada sih sedikit perubahan, jadi ada biru-birunya, cuma masih dominan merah gitu. Jadi memang ini fix, desainnya memang udah jadi seperti ini. Jadi takutnya kalau misalkan teman-teman yang beli, aduh kok merah gitu, memang desainnya seperti ini, dia merah tapi baru jadi birunya setelah benda kerjanya stay di situ.
Nah, yang ini ditinggikan tanpa dikasih ganjel behel kayak tadi gitu. Tetap aja dia tidak merubah si warna api. Jadi bukan masalah di tinggi tungkunya yang kurang gitu, kenapa ini tetap merah warna apinya, tapi memang karena desain nozzle-nya itu sendiri yang memang tidak support untuk dikasih tungku yang tinggi seperti biasanya gitu, seperti kompor-kompor sebelumnya yang kita bikin. Nah, kalau ini ya kita simulasikan pakai plat rata gitu di ganjel behel, ya anggap aja ini seperti panci yang tadi. Ternyata memang benar, harus perlakuannya memang tetap seperti ini. Dia baru bisa biru setelah ada benda kerjanya di atas itu. Ya segini dulu lah videonya, agak capek juga, agak pusing mau jelasin apa lagi. Intinya udah beres lah segitu. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang pesen, ya jangan kaget kalau awal nyalain kok merah apinya.